Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani Batubara dengan NPM C1C020112. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang non-current liabilities pada chapter 14. Yang pertama yaitu obligasi diterbitkan antara tanggal bunga. Investor obligasi akan membayar penjual bunga yang diperoleh dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Dan obligasi diterbitkan di par dan obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Kemudian ada catatan tidak diterbitkan dan ada catatan yang diterbitkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang catatan yang tidak diterbitkan pada nilai nominal, yaitu catatan tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang yang diterima sebagai sebuah diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Lalu, catatan yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Ketika pertukaran instrumen utang untuk properti, barang, atau jasa, dalam transaksi tawar-menawar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap wajar jika yang pertama, tidak tingkat bunga dinyatakan atau tingkat bunga yang disebutkan tidak masuk akal, atau itu wajah yang dinyatakan jumlahnya berbeda secara material dari harga tunai kini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar kini instrumen utang. Lalu ada situasi khusus untuk wesel bayar. Apabila instrumen hutang dipertukarkan dengan properti, barang atau jasa dalam satu transaksi pertukaran istimewa, maka suku bunga ditetapkan dianggap layak kecuali jika yang pertama tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Yang kedua, suku bunga yang ditetapkan tidak layak. Yang ketiga, jumlah nominal yang ditetapkan dari instrumen hutang itu secara material berbeda dengan harga jual tunai berjalan atas barang yang sama atau serupa, atau dari nilai pasar berjalan instrumen hutang itu. Dalam situasi ini, nilai sekarang dari instrumen hutang diukur menurut nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau menurut jumlah yang secara layak mendekati nilai wajar wesel itu. Jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti. Lalu ada wesel bayar hipotek. Bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hal atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek lebih sering digunakan oleh perusahaan, perorangan, dan persekutuan daripada korporasi. Peminjam biasanya menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat. Kemudian ada permasalahan khusus berkaitan dengan liabilitas tidak lancar. Pelaporan liabilitas tidak lancar merupakan salah satu daerah kontroversial dalam laporan keuangan, karena liabilitas ini memiliki dampak signifikan pada arus kas dalam perusahaan. Laporan disyaratkan untuk memenuhi aspek substantif
dan informatif. Terdapat 4 permasalahan pelaporan yang berkaitan dengan liabilitas tidak lancar, yaitu yang pertama, pelunasan liabilitas tidak lancar, kemudian yang kedua, opsi nilai wajar, dan yang ketiga, pembiayaan di luar laporan keuangan. Lalu yang terakhir itu penyajian dan analisis. Lalu ada juga pelunasan non-current liabilities. Jika perusahaan menahan obligasi hingga jatuh tempo, maka perusahaan tidak menghitung keuntungan atau kerugian. Hal itu akan menyebabkan premi atau diskonto, dan biaya penerbitan obligasi sepenuhnya teramortisasi pada tanggal obligasi jatuh tempo. Hasilnya, nilai par, nilai jatuh tempo, dan nilai wajar dari obligasi adalah sama. Sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Kondisi inilah yang disebut pelunasan non-current liabilities. Terdapat 3 keadaan pelunasan utang yang umum, yaitu pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, pelunasan dengan mentransfer aset atau sekuritas, dan pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Lalu kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, perusahaan melunasi hutang sebelum tanggal jatuh temponya. Jumlah pembayaran dari pelunasan sebelum jatuh tempo termasuk semua premi dan beban untuk reakuisisi disebut harga perolehan kembali. Dalam tanggal tertentu, nilai yang tercatat dalam obligasi adalah jumlah utang pada saat jatuh tempo. Disesuaikan untuk premi atau diskonto yang tidak diamortisasi. Selisih antara nilai tercatat bersih melebihi harga perolehan kembali merupakan keuntungan dari pelunasan. Sebaliknya, selisih antara harga perolehan kembali melebihi nilai tercatat merupakan kerugian dari pelunasan. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi pada tanggal reakuisisi. Lalu yang kedua, pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Selain menggunakan uang tunai, penyelesaian kewajiban hutang juga dapat meliputi penyerahan aset non-cash atau penerbitan saham dari debitur. Dalam situasi tersebut, kreditor harus mencatat aset non-cash atau kepemilikan saham yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan selisih lebih antara nilai tercatat utang dengan nilai wajar aktiva atau ekuitas ditransfer. Debitur mengakui keuntungan sebesar jumlah selisih lebih. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari perpindahan aset sejauh nilai wajar aset tersebut berbeda dengan nilai buku dari aset tersebut. Kemudian, pelunasan piutang dengan mengubah persyaratan. Kreditor mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari berikut ini. Yang pertama, pengurangan tingkat bunga yang ditetapkan. Yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo jumlah nominal utang. Yang ketiga, pengurangan jumlah nominal utang. Dan yang keempat, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Kemudian, kita membahas tentang opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban keuangan, termasuk obligasi dan misal bayar.
itu IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk liabilitas keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi. Lalu ada, selain opsi nilai wajar, ada pengukuran nilai wajar. Kewajiban tidak lancar dicatat sebesar nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Lalu ada pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca dalam usaha untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Bentuk yang berbeda, yaitu ada 3. Anak perusahaan non-konsolidasi, entitas tujuan khusus atau SPE, dan sewa operasi. Lalu yang terakhir ada penyajian non-current liability. Pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditur, dan aset yang ditujukan atau dijaminkan. Nilai wajar dari utang harus diungkapkan. Harus mengungkapkan pembayaran masa depan untuk kebutuhan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Itulah materi yang dapat saya jelaskan untuk non-current liabilities pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.